Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Opal Kandang 3 Darah Farm. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang bagaimana cara merawat domba jantan yang baru didapatkan dari petani. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru. Yang pertama yang dilakukan adalah kita harus mencuci bulu ataupun mencuci domba tersebut, yang bertujuan agar apa? Agar pada saat dilakukan pencukuran tidak keras dan dapat dilakukan dengan bersih. Setelah dicuci, disiram dengan air, kita lakukan pencukuran bulu domba tersebut, mulai dari bawah kaki sampai dengan kepala. Jadi semua bulu-bulu yang panjang kita cukur bersih, yang bertujuan agar kutu ataupun penyakit-penyakit yang ada bisa terlihat dan kutu-kutu semua terlepas. Pada saat pencukuran bulu diusahakan dicukur secara maksimal sehingga hanya tinggal kulit saja, sehingga terlihat bersih dan rapi. Dikarenakan sangat penting dilakukan pencukuran terhadap domba, apalagi domba yang baru kita dapatkan. Kita belum tahu kondisi domba sebelumnya, perawatan domba sebelumnya, sehingga kita perlu melakukan pencukuran bulu secara maksimal, mulai dari kaki yang bawah, kaki bawah, sampai dengan kepala ataupun seputaran tanduk. Dan yang paling utama adalah di daerah selangkangan domba, yang baik selangkangan depan maupun selangkangan belakang, karena itu adalah tempat tumbuhnya bakteri yang dapat mengganggu keberlangsungan pertumbuhan domba. Sehingga apabila domba sehat, tidak terdapat kutu, dia bersih, maka pertumbuhannya akan baik. Dan jangan lupa di testis domba, di bagian belakang bawah, itu juga harus dibersihkan dari bulu-bulu yang ada, karena biasanya di situ adalah kotor dan banyak menempel ataupun sudah berubah warna karena menempelnya kotoran domba tersebut. Di situ juga dapat menjadikan sumber penyakit. Maka dari itu di dalam pencukuran harus betul-betul diperhatikan sehingga memang tidak ada bulu yang tersisa sedikit pun. Kemudian di bagian tanduk juga harus dibersihkan, di seputaran tanduk juga harus dibersihkan. Karena apa? Karena apabila terdapat bulu-bulu di seputaran tanduk akan menghambat pertumbuhan tanduk, sehingga pertumbuhan tanduk pada domba jantan tidak akan maksimal, khususnya domba petet yang masih akan berkemungkinan untuk tumbuh besar tanduknya. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan sabun atau mencuci kembali domba dengan menggunakan sabun ataupun sampo. Baik menggunakan sabun ataupun sampo untuk mencuci baik mulai dari tanduk sampai dengan badan, sambil pada saat memberikan sabun sambil digosok-gosok ataupun sambil diurut-urut pada tubuh domba tersebut. Karena apa? Karena agar memaksimalkan kebersihan domba tersebut, sehingga bakteri yang masih menempel di dalam kulit domba sudah hilang terkena oleh sabun tersebut.
Apakah menggunakan sabun khusus? Tidak perlu. Kita bisa menggunakan sabun yang kita gunakan sehari-hari ataupun sampo yang kita gunakan sehari-hari. Di dalam pemberian sabun terhadap badan domba, diusahakan diberikan secara merata di seluruh tubuh badan domba, baik tanduk maupun selah-selah yang ada lipatan-lipatan pada domba, seperti di selangkangan, di ujungnya tanduk, itu harus dibersihkan. Dan khususnya pada bagian tanduk agar dibersihkan, karena biasanya tanduk tersebut kotor dikarenakan pada saat di kandang dia suka mengadu tanduknya ke kandang, sehingga kayu ataupun runtuhan kayu akan menempel di tanduk. Apabila tidak dibersihkan, itu juga akan mengganggu kesehatan domba atau kesehatan tanduk. Dan bukan hanya mengganggu terhadap kesehatan tanduk, tetapi juga akan mengurangi keindahan tanduk yang dimiliki pada domba tersebut. Dan apabila sudah bersih, sudah rapi, sudah tersabuni semuanya seluruhnya, kita lakukan penjemuran terhadap domba. Lakukan penjemuran selama kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan sisa-sisa air ataupun basah air yang masih menempel pada tubuh domba tersebut. Setelah itu baru kita masukkan kembali domba ke dalam kandang dan siap untuk di treatment berikutnya. Demikian penjelasan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.